Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan untuk memberikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 16. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Ora et Labora, belajar dari kisah Rut. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati padaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah atau ungkapan yang mengatakan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Ungkapan ini tampak cocok dengan pengalaman Rut bersama Tuhan. Setelah Naomi mengambil keputusan untuk meninggalkan Moab dan hidup bersama Naomi di Israel, ia pun mengambil keputusan untuk tidak tinggal diam. Rut meminta izin agar ia dapat pergi ke ladang untuk mengumpulkan jelai. Tujuannya jelas, supaya ia dapat membantu mertuanya mendapatkan makanan. Hasil kerja Rut ternyata tidak sia-sia. Ia tidak hanya dapat mengumpulkan banyak jelai, tetapi di ladang itu juga ia berjumpa dengan Boas ketika Boas datang dan menanyakan keberadaan Rut. Wanita itu sedang bekerja. Lalu setelah sejenak berhenti karena terlibat percakapan dengan Boas, Rut melanjutkan pekerjaannya sampai petang, lalu mengirik hasil jelainya sebelum pulang menemui Naomi mertuanya. Melengkapi kisah pengabdian Rut terhadap Naomi, tampaknya Rut berhasil memberi kesan yang sangat positif kepada Boas, pria yang kelak akan menjadi suaminya atas kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rut bekerja keras, Tuhan membuka jalan. Ketika Rut dengan segenap hati memungut jelai, Tuhan memberi lebih. Seorang pernah mengatakan kepada saya demikian, Tuhan tidak akan memberkati orang malas. Ini benar, karena di dalam Alkitab, Tuhan menentang kemalasan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang malas lebih baik tidak usah makan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ia bahkan harus belajar kepada semut dalam Amsal 6 ayat 6. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk menjadi pemalas. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bekerja. Hukum alam berkata bahwa orang yang tekun bekerja akan menuai upah dari ketekunannya. Bagi kita orang percaya, ada Allah yang menilai dan siap memberi upah atas ketekunan dan kesungguhan kita dalam bekerja. Apapun jenis pekerjaan yang kita tekuni, kisah hidup Rut telah membuktikan kesetiaan Allah terhadap orang yang rajin. Kini giliran kita untuk bertekun seraya meyakini ada berkat yang sama yang Allah sediakan bagi kita. Bekerja dan berdoa merupakan satu bagian kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa ketika kami mengusahakan bekerja dan mengelola apa yang telah Tuhan sediakan di bumi ini untuk dapat kami kerjakan, dan Tuhan berjanji memberkati. Tuhan kiranya biarlah firman Tuhan ini boleh terus
memberkati kami dan memberikan kami semangat untuk terus bertekun hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.